Assalamualaikum. Hari ini Ibu akan menjelaskan masih materi yang sama, yaitu hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Hanya saja ini submateri cabang-cabang ilmu sains. Nah, cabang-cabang ilmu sains ini ada 6. Di antaranya yaitu sains adalah biologi. Biologi yaitu ilmu yang tentang mempelajari makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa sih? Makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, biologi ini dia mencakup beberapa cabang atau bisa dibilang juga banyak ya. Contohnya yaitu geologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan-hewan. Botani, ilmu tentang tumbuhan. Entomologi, ilmu yang mempelajari tentang serangga. Dan yang terakhir, mikrobiologi, ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Dan yang kedua, sains adalah fisika. Fisika itu sendiri yaitu ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita, termasuk tentang perpindahan dan energi. Beberapa cabang ilmu fisika, misalnya mekanika, ilmu tentang gerak benda, elektronika, ilmu tentang arus listrik dan magnet, dan optika geometris tentang alat-alat optik. Nah, yang ketiga itu sains dan kimia. Kimia itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang berbagai hal mengenai materi, contohnya yang terbuat dari apa, sifat dan perubahan dalam suatu reaksi kimianya seperti apa dan bagaimana. Dan cabang ilmu kimia diantaranya yaitu farmasi, ilmu tentang obat-obatan, 2 radiokimia, tentang zat-zat radioaktif, yang ketiga kimia organik atau bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup, serta kimia anorganik tentang bahan kimia dalam benda-benda. Nah, yang keempat, sains dan geologi. Geologi itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari bumi dan perubahannya. Beberapa cabang ilmu geologi diantaranya vulkanologi, yaitu ilmu tentang gunung berapi, seismologi, yaitu ilmu tentang gempa bumi, serta pada zaman itu. Dan yang kelima, sains adalah astronomi. Nah, astronomi ini sendiri yaitu ilmu tentang planet yang mempelajari bintang dan alam semesta beserta isinya. Semua benda langit dipelajari dalam astronomi, termasuk matahari, bumi, dan terjadinya gerhana, terjadinya rotasi bumi, komet, dan asteroid. Serta yang terakhir, yang keenam, sains adalah ekologi. Ekologi itu sendiri ilmu yang mempelajari tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas tentang berbagai masalah di lingkungan kita, contohnya polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan, asap kendaraan, ataupun asap dari industri. Tanah itu tercemarnya karena membuang sampah sembarangan sehingga akan menimbun sampah di dalam tanah tersebut dan akan merusak sistem air beserta kualitas air tersebut. Dan tentunya
masalah lingkungan air, sama juga hampir sama dengan tanah, hanya saja kalau air ini dia lebih bermacam lagi limbahnya, baik itu limbah industri, limbah rumah tangga, ataupun limbah dari manusia, sehingga kualitas air semakin kesini semakin kurang bagus karena tidak dijaganya ekologinya atau lingkungannya, serta efek perubahan iklim dan kepunahan hewan tertentu karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.